total dari biaya belanja peralatan, terus jasa listrik sampai listrik benar-benar sudah siap dipakai itu sekitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, halo Hanida. Halo. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat datang yang baru bergabung di channel YouTube aku. Salam kenal dari aku, Ida. Semoga channel aku, video-video aku bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti yang telah aku janjikan di video-video kemarin masih sama tentang pemasangan listrik, karena memang apa yang aku janjikan belum aku kasih tahu ke kalian, yaitu aku mau sepil berapa sih biaya pemasangan listrik dan semua total keseluruhan dari aku belanja perawatannya, terus dari bayar jasa tukang listriknya, pokoknya semuanya nanti aku mau sepil di sini. Jadi nanti aku mau ajak kalian untuk lihat hasil dari pemasangan listrik di rumah ini ya teman-teman, dan nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana kerapiannya untuk pemasangan listriknya. Kadang kan setiap tukang listrik itu beda-beda ya teman-teman, jadi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah untuk kali ini kalian nanti bisa nilai sendiri menurut kalian pengerjaannya rapi atau tidak, termasuk yang ada di belakang aku ini teman-teman. Jadi ini termasuk dari yang dikerjakan kemarin, karena ini termasuk tancapan untuk dapur. Ini aku di dapur, tancapan untuk listrik ya teman-teman. Oke teman-teman, daripada lama-lama menunggu, langsung aja kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, dan ini adalah ruang tamu. Ini sebelum lampunya aku nyalain, dilihat kayak gini teman-teman. Tuh, ini sebelum aku nyalain ya lampunya. Sekarang aku mau nyalain lampunya. Nah, wah, jadi lebih terang ya teman-teman. Ini belum terang maksimal karena apa? Karena dindingnya itu belum aku cat teman-teman. Jadi mungkin kalau di kamera itu agak sedikit terlalu gelap atau mungkin belum terang 100%. Oh, yang satunya belum aku hidupkan, bentar. Oke, jadi belum terang 100%, tapi kalau aslinya ini sebenarnya sudah terang banget teman-teman. Jadi sudah terang banget ya. Jadi ini tuh mungkin gelap karena memang belum dicat dindingnya. Mungkin nanti kalau sudah dicat putih atau warna apa, mungkin pantulan dari lampunya atau cahayanya itu lebih terang teman-teman. Dan seperti ini tuh, gimana menurut kalian? Kenapa ini masih ada ada kabel kelihatan ya dari atas ini? Kalau ini kan itu teman-teman, kabelnya dari dalam kan, tuh ke atas itu tuh dari dalam, terus ke atasnya situ kabelnya di luar. Karena memang nggak tahu ya kapan suatu saat itu planningnya kan, kalau misalkan mau di plafon itu kan otomatis kabel ini tidak kelihatan dari dalam rumah teman-teman. Jadi dari atas tuh nggak kelihatan ada kabelnya, soalnya mesti plafonnya itu di bawahnya kabel itu, jadi masih kelihatan rajin ya itu. Dan untuk itu ada tancepan di situ itu untuk kipas. Jadi setiap ruangan yang memang memerlukan kipas itu nanti ada tancepannya di situ, dan nanti untuk menghidupkannya aku minta untuk otomatis teman-teman. Jadi tinggal pencet kayak gini, kipasnya sudah nyala. Jadi otomatis dari saklar. Jadi nggak usah narik-narik. Biasanya kan kalau kipas dinding kan kadang ada yang menghidupkannya ditarik-tarik gitu loh teman-teman. Jadi karena itu tinggi juga, jadi aku minta otomatis pakai saklar. Jadi sudah disalurkan otomatis seperti ini teman-teman. Oh, seperti ini ya. Lanjut, ini untuk yang dapur dan ruang keluarga. Ini aku pakai 3 lampu, dan untuk dapurnya 1 lampu. Dan ini sebelum aku nyalakan lampunya kayak gini teman-teman, dan nanti kipasnya di sebelah sini. Dan begini ya. Kalau ini memang agak belum rapi karena kan kemarin aja itu masangnya agak
agak ribet ya, soalnya tinggi banget teman-teman. Ini sudah termasuk lumayan rapi ya. Kalau dengan tinggi dinding sampai 6 meter 7 meter itu masangnya agak susah, dan ini udah ya lumayan lah kayak gini teman-teman. Coba kita nyalain, dan ini tuh nah kayak gini teman-teman. Ini sama aja ya, sama aja sih tuh. Ini kalau aslinya itu sebenarnya lebih apa ya, kalau aslinya itu lebih terang banget, apalagi kalau malam, karena ini pagi ya teman-teman. Jadi pantulan lampunya itu belum terlalu terlihat karena ini masih pagi. Kalau malam tuh bener-bener udah cahayanya udah lumayan nampol ini. Dan ini untuk apa namanya, depan Magicom, blender dan lain sebagainya gitu. Kulkas juga di sini. Oke, lanjut kamar. Untuk kamar juga cuma gini aja sih teman-teman. Untuk kamar juga cuma gini aja. Saya coba untuk hidupkan. Nah ya, kalau kamar sih cuma begini aja ya teman-teman tuh, karena di luar masih apa namanya, masih pagi tuh jendelanya masih pagi. Jadi ya memang pantulan cahaya kalah sama pantulan cahaya yang di luar, tapi kurang lebihnya kayak gini ya teman-teman tuh. Ya udah gini aja. Oke, lanjut lagi. Ini untuk ruang laundry, ini ruang laundry, dan ini ruang kamar mandi. Jadi kita pakai sekat apa ya, itu besi atau kayu. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sebelum kita hidupkan, dan kita hidupkan ya. Wah cerah ya kayak gini teman-teman. Dan ini kenapa nggak di atas, dan kamar mandi nggak di atas, karena rencananya di atas kamar mandi ini sini mau didak teman-teman. Jadi mau buat tempat barang-barang yang nggak begitu terpakai, yaitu kayak barang-barang yang jarang dipakai, jadi akan dijadikan gudang teman-teman. Insya Allah sih, tapi nggak tahu kapan, rencananya seperti itu. Jadi lampunya nggak usah terlalu tinggi di atas sana, di sini aja cukup. Oke teman-teman, itu tadi video hasil dari pemasangan listrik dan lampu di rumah ini teman-teman. Ya walaupun memang sebenarnya tadi itu seharusnya aku reviewnya itu waktu malam hari, karena mungkin pantulan cahayanya lebih terang daripada di siang hari ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian sudah tahu ya, begitulah pemasangan listriknya, pemasangan lampunya teman-teman. Dan langsung aja aku mau spill budget dari pemasangan listrik di rumah baru aku teman-teman. Jadi ini aku udah bawa nota ya teman-teman. Ini adalah nota untuk belanja peralatannya. Jadi ada 3 nota ini teman-teman. Dan nota yang pertama itu aku habisnya itu 1.652.000 teman-teman. Ini untuk nota yang pertama. Tuh di sini ada ya, ada bloko Etherna, pokoknya ini ada kabel-kabel, ada MCB juga ini teman-teman. Tuh ini 1.652 untuk nota yang pertama. Untuk nota yang kedua ini habisnya 414.000 teman-teman. Ini ada LED Kiowa, ini lebih kebanyakan untuk lampu ya, Kiowa teman-teman. Totalnya ini ada Kiowa, totalnya 414.000 teman-teman itu. Terus untuk nota yang ketiga ini totalnya 227.000 teman-teman. Jadi untuk total keseluruhan biaya peralatannya sendiri itu hampir berapa ya, 2.280-an, kayaknya 2.200 sekian teman-teman. Jadi 2,2 sekian itu untuk biaya belanja peralatan untuk instalasi listrik ya teman-teman. Ini aku tidak pakai meter, ini tidak termasuk meteran baru ya teman-teman, karena meteran di rumahku yang di rumah ini yang dulu itu masih bisa digunakan teman-teman. Terus untuk biaya
jasa pemasangan listrik atau dia tukang listrik atau BTL ya teman-teman, itu jasanya kemarin itu gini ceritanya. Jadi sebelum pengerjaan suamiku tuh WA ke masnya yang BTL itu, dia tanya berapa mas untuk biaya nantinya tuh berapa. Terus tapi si tukangnya listriknya itu dia tidak jawab teman-teman. Tidak tahu kenapa, kan pikirnya suami aku itu untuk disiapkan lah untuk budgeting kira-kira tuh berapa, jadi uangnya mau disiapkan. Suami aku jadi tahu gitu, dan pikirnya aku sama suami itu jasanya tuh sampai mendekati 2 juta teman-teman. Aku nggak tahu ya, pikiran aku tuh sampai segitu harganya. Aku sama suami udah nyiapin sampai 2 juta, 1 jutaan lah. Terus waktu pas ini kan harinya untuk pengerjaannya kan kurang lebih 4 hari teman-teman. Jadi tapi dimulainya jam 9 siang sampai jam 4 sore teman-teman, karena beliau itu rumahnya di belakang rumah aku, jadi kalau istirahat itu pulang. Tapi aku juga sebelum dia pulang juga aku kasih makan siang teman-teman. Jadi setelah makan siang dari aku baru dia pulang, sholat, mandi dan lain sebagainya. Nanti jam 1 dia kesini lagi. Itu selama 4 hari berturut-turut. Dan waktu mau pulang, waktu selesai itu pas ditanya suami aku biayanya berapa mas, dan masnya bilang nggak usah, terserah masnya berapa, bilang gitu ke suami aku teman-teman. Jadi kan aku merasa nggak enak ya teman-teman, karena kan kita menggunakan jasanya, kita minta tolong, dan itu aku juga lihat proses untuk pemasangannya tuh juga agak ribet, karena memang ini kan dindingnya tinggi banget ya teman-teman, lumayan tinggi lah, sampai pakai tangga aja itu masih kurang, masih harus ditambah bantuan untuk meja sampai 2 sampai 3 tumpuk teman-teman, karena memang lumayan tinggi ya. Jadi kita nggak mungkin nggak bayar jasa dia gitu. Terus akhirnya ya kita sebagai yang sudah membeli jasa beliau, kita bilang berapa, pokoknya kita mau bayar sesuai sama orang-orang aja berapa. Terus akhirnya masnya juga awalnya nggak mau ngasih nominal, terus akhirnya yowes masnya minta kalau nggak 400, 500 seperti itu teman-teman. Terus akhirnya aku kasih 500.000 teman-teman. Jadi untuk biaya jasa tukangnya itu 500.000. Jadi kalau tadi untuk belanja peralatan listriknya itu hampir 2.200.000 sekian, ditambah dengan biaya jasa teknisnya itu 500.000, jadi kurang lebihnya 2.700.000 sekian teman-teman. Jadi total dari biaya belanja peralatan terus jasa listrik sampai listrik benar-benar sudah siap dipakai itu sekitar 2.700.000 teman-teman. Jadi tapi menurut aku setiap rumah itu beda-beda ya teman-teman. Ya mungkin tidak bisa dijadikan patokan, tapi mungkin bisa dijadikan kayak kurang lebihnya tuh, jadi bisa dijadikan kurang lebihnya seperti itu gitu. Kurang lebihnya biayanya seperti dia sekitar itu, soalnya kakakku juga itu di samping sebelah rumah aku, dia juga habisnya juga sekitar segitu teman-teman kurang lebihnya. Jadi ya tergantung kitanya sih, kalau misal kita banyak lampu di setiap titiknya itu kan mungkin biaya juga lebih mungkin ya mahal, terus per daerah juga beda-beda, mungkin seperti itu teman-teman. Ya udah teman-teman, gitu aja video kali ini. Aku cuma mau sharing aja ke kalian semua, aku tidak berniat apa-apa, aku cuma pengen sharing ke kalian semuanya, dan aku cuma mau ngasih tahu, mungkin kalian pengen tahu atau kepo, atau kalian nggak pengen tahu, ya cuma jadi pengalaman aja, jadi wawasan aja. Barangkali nanti suatu saat kalau kalian punya rumah terus nggak mungkin kan nggak ada listriknya teman-teman, jadi otomatis kalian pasti akan cari informasi mengenai biaya pemasangan listrik dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, jadi untuk masnya ini, tukang yang ngerjain lampu aku itu, dia ada 2 pilihan. Yang pertama pilihannya itu untuk barang-barangnya atau peralatan atau keperluan untuk pemasangan listriknya itu dari masnya langsung, jadi kita terima bersih, kita nggak perlu belanja peralatan listrik yang dibutuhkan. Terus yang kedua, kita bisa belanja peralatannya sendiri dan kita hanya bayar jasanya aja. Jadi tinggal kita pilih yang mana, itu terserah kita teman-teman.
Dan untuk pembelian peralatan listriknya itu, kalau menurut aku kan kalau masih rumah kosong itu pasti keperluannya barang-barangnya itu sangat banyak, termasuk lampu aja. Kemarin untuk lampunya aja aku kemarin beli sampai 13 atau 14 dus teman-teman. Jadi mending kalian cari tahu dulu atau cari info-info untuk pembelian peralatan listriknya itu di toko yang memang dia itu harganya murah, harganya agak miring dibanding yang lain, dan juga mungkin lebih ke toko grosir ya mungkin teman-teman gitu. Jadi mungkin biayanya nggak begitu mahal, karena aku kemarin itu belanja di ya nggak begitu dekat rumah aku sih, cuman masih daerah Semarang sini. Itu aja aku banyak kortingan teman-teman gitu. Jadi mungkin karena aku belanjanya sama suami itu banyak, jadi banyak kortingan. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.